wabarakatuh Ibu. Perkenalkan, nama saya Vina Dwinriani. Saya mahasiswa dari Stikes Kendal. Ini dengan Ibu siapa ya? Ibu apakah sudah mengetahui suami Ibu terkena penyakit apa? Kurang tahu saya enggak. Kurang tahu ya, baik saya jelaskan ya Bu. Jadi suami Ibu itu terkena penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula. Apakah Ibu tahu penyakit diabetes mellitus itu apa? Saya jelaskan ya Bu. Penyakit diabetes mellitus itu penyakit menahun atau kronis yang ditandai oleh kadar gula darah yang melebihi nilai normal secara menahun. Jadi gula darah suami Ibu itu kalau terkena diabetes mellitus di atas 200 ya Bu ya. Jadi gula darahnya itu berlebih. Jadi saya akan menjelaskan apa saja faktor resiko diabetes mellitus itu. Yang pertama, merokok. Yang kedua, berat badan lebih atau obesitas. Yang ketiga, riwayat keluarga dengan diabetes. Yang keempat, kurang aktivitas fisik. Dan yang terakhir, gangguan toleransi glukosa. Gejala apa sih yang muncul ketika penyakit gula itu diderita? Gejala utamanya itu yang pertama, cepat lapar. Yang kedua, sering haus. Dan yang ketiga, sering kencing. Dan gejala tambahannya itu berat badan menurun cepat tanpa penyebab yang jelas. Yang kedua, gatal di daerah kemaluan wanita. Yang ketiga, keputihan pada wanita. Yang keempat, luka sulit sembuh. Yang kelima, kesemutan. Yang keenam, bisul yang hilang timbul. Yang ketujuh, penglihatan kabur. Yang kedelapan, cepat lelah. Yang kesembilan, mudah mengantuk. Dan yang terakhir, impotensi pada pria. Jadi penyakit diabetes mellitus itu juga ada komplikasinya Ibu, yaitu yang pertama hipoglikemi dan hiperglikemi. Kalau hiperglikemi itu kelebihan gula darah atau ya gula darahnya di atas normal. Kalau hipoglikemi itu gula darahnya di bawah normal. Jadi saya jelaskan dulu hiperglikemi itu. Tips untuk pasien yang menderita hiperglikemi itu, makanan yang harus diet yang sangat baik untuk penderita hiperglikemi itu yang pertama, selalu mengkonsumsi makanan dengan pola gizi seimbang, menggunakan prinsip piring makan model T untuk makanan utama dan menggunakan konsumsi buah-buahan untuk makanan selingan. Kalau makanan yang harus dibatasi itu yang pertama, makanan yang banyak mengandung gula sederhana. Seperti gula batasi itu yang pertama, makanan yang banyak mengandung gula sederhana seperti gula pasir, gula jawa, sirup atau minuman ringan atau minuman kemasan. Terus selai, agar-agar atau puding Ibu. Terus manisan buah, es krim, kue dan lainnya. Terus yang kedua, makanan yang mengandung lemak. Contohnya semua makanan yang digoreng seperti ikan goreng, ayam goreng. Terus yang makanan cepat saji seperti ayam goreng yang kemasan itu. Terus yang ketiga, mengandung banyak natrium atau zat garam. Contohnya ikan asin, telur asin, dan makanan yang diawetkan. Terus yang kedua, komplikasi yang kedua yaitu hipoglikemi Ibu. Hipoglikemi itu jadi gula darahnya di bawah batas normal. Tips untuk mengatasi hipoglikemi itu yang pertama, mengkonsumsi larutan air gula atau makanan tinggi gula seperti permen. Yang kedua, larutan air gula dapat dibuat dengan cara melarutkan 2 sendok makan gula pasir ke dalam 1 gelas air putih. Yang ketiga, jika setelah 15 menit keluhan hipoglikemi masih tetap ada, minum kembali larutan air gula atau makanan tinggi gula. Yang ketiga, jika hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sudah mencapai normal, maka segera mengkonsumsi makanan utama atau selingan dan harus berkonsultasi dengan dokter ya Ibu ya. Terus bagaimana sih cara mencegah komplikasi diabetes itu? Cara-caranya saya jelaskan ya Bu. Yang pertama itu minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter atau petugas kesehatan. Yang kedua itu jaga kadar gula darah, yaitu dengan rutin melakukan tes gula darah Ibu. Yang ketiga, makan sehat, memperbanyak konsumsi sayur, buah, kurangi lemak, gula, dan makanan yang asin-asin yang saya tadi udah contohkan ya Bu ya. Yang ketiga, beraktivitas fisik secara teratur. Yang keempat,
waspada infeksi kulit dan gangguan kulit, karena kalau penderita diabetes mellitus itu kalau ada luka sedikit nanti akan lama sembuhnya. Terus yang terakhir yaitu waspada jika kesemutan, rasa terbakar, hilangnya sensasi, dan luka pada bagian bawah kaki ibu. Ibu, saya sudah menjelaskan apa itu penyakit diabetes mellitus dan bagaimana sih cara mencegahnya agar gula darah tetap stabil. Apakah ada pertanyaan? Jelas ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Jika ada luka pada tubuh Bapak, Ibu bisa membersihkannya. Jika lukanya kecil itu Ibu bisa membersihkan dengan kurangi tekanan pada luka, jangan ditekan Ibu ya. Yang kedua, tutup luka dengan perban. Yang ketiga, kontrol kadar gula darahnya. Yang keempat, perhatikan tanda-tanda adanya infeksi. Infeksi itu maksudnya apakah lukanya ada nanah atau berbau. Jika luka tersebut ada nanah dan berbau dan parah gitu, ibu bisa memanggil perawat untuk melakukan home care atau perawatan di rumah, atau enggak ibu bisa membawa bapak ke rumah sakit terdekat atau puskesmas terdekat. Apakah ibu paham? Paham, Mbak. Apakah ada yang ditanyakan ibu? Enggak, Mbak. Terima kasih atas waktunya ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.